Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak lupa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqamah dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan. Itu diantaranya adalah kita diberikan taufik untuk bisa bermajelis ilmu, ya, mendengarkan ceramah agama, dan juga tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, karena memang ini adalah kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kemudian pada kesempatan pagi yang baik ini, kita akan melanjutkan tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bagian yang kedua, yang mana pada sebelumnya kita telah tahu tentang profil dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian juga kita telah tahu bagaimana hasad, iri yang ada pada diri saudara-saudara Nabi Yusuf, sehingga mereka sampai menganggap, ya, bahwa Nabi Yakub, ayah mereka, itu lebih mencintai Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin daripada kita. Ya. Nah, dari sini mereka melakukan sebuah konspirasi untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka merencanakan perbuatan yang buruk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena ketika mereka melihat bahwasanya Yusuf dan saudaranya ini lebih disayangi, lebih dicintai oleh bapak kami, yaitu Nabi Yakub, maka ini sebuah muskilah. Menurut mereka ini sebuah problem, sebuah permasalahan, ya. Dan sebuah problem atau permasalahan harus dicarikan solusinya agar tidak lagi Yusuf dan Binyamin ini disayangi oleh bapak kami. Bagaimana caranya? Harus ada solusi, ya. Maka mereka, ya, memberikan solusi, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf itu, ya, agar permasalahan, agar problem, agar muskilahnya sudah hilang. Bunuh saja Yusuf, ya. Ini adalah solusi. Atau kalau nggak dibunuh, awitrahuhu ardhan, kalau nggak dibunuh, buang saja Yusuf itu, ya, ke dalam sumur. Dibuang saja dia. Maka ketika sudah dilakukan usaha-usaha tersebut sebagai solusi dari permasalahan, maka akan menghasilkan yakhlu lakum wajhu abikum. Maka, ya, bapak kalian tidak akan lagi memperhatikan Yusuf dan saudaranya, sehingga perhatiannya akan menuju ke kalian.
tidak lagi lebih sayang, lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin. Ya, maka mereka sudah menimbang-nimbang, mereka merencanakan, mereka membuat konspirasi. Ini loh problemnya. Ya, dan ini yang harus kita lakukan agar menghilangkan problem tersebut. Ya, sehingga nanti hasilnya kita pun akan diperhatikan, kita pun akan dicintai, disayangi oleh bapak kami, tidak hanya Yusuf dan saudaranya. Ya, padahal apa dosa dari Nabi Yusuf alaihissalam? Bukankah apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa? Ya, Yusuf adalah saudara kalian. Apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak takut akan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian ya tidak takut akan yaumul hisab, hari di mana segala amal perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi ada yang memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kenapa kalian harus bunuh? Kenapa kalian harus melemparkan, membuang Yusuf ke dalam sumur? Ini kan sebuah kemaksiatan, perbuatan dosa, akan dihisab, akan diazab oleh Allah. Maka mereka ya menjawab, ya kami akan tobat setelah itu. Jadi nggak apa-apa, biarkan kami melakukan itu, membunuh atau melemparkan atau membuang Yusuf. Tapi setelah itu kami akan tobat. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, kami akan menjadi orang-orang yang soleh setelah kami membunuh Yusuf atau melemparkan, membuang Yusuf ke dalam sumur. Ya, ini adalah dalih mereka. Dalih mereka saja. Ucapan yang mereka sampaikan. Ya. Padahal ya ini belum tentu mereka itu akan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ya mereka itu akan diberikan taufik untuk sadar, kembali kepada Allah, bertaubat dan menjadi orang-orang yang soleh. Maka ini bukan sebagai dalih yang melegalkan, yang membolehkan perbuatan mereka, sehingga disimpulkan tidak apa-apa. Iya, yang penting kita melakukan maksiat, nanti kita tobat. Ini nggak boleh seperti itu. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya orang yang melakukan maksiat itu nantinya akan dia bisa bertaubat. Bisa saja dia habis melakukan kemaksiatan, ya, kemudian datang lagi kemaksiatan yang lain. Karena memang kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Perbuatan dosa itu akan menyeret pelakunya untuk melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Ya, maka ini adalah sebuah alasan, sebuah dalih yang mereka ucapkan saja. Ya, sebuah dalih yang mereka ucapkan. Ya. Maka ketika mereka tujuannya agar Nabi Yakub sebagai bapak itu tidak lebih mencintai Yusuf dan saudaranya. Bagaimana caranya? Itu tadi, ya, membunuh Yusuf dan atau ya membuang Yusuf, agar perhatian bapaknya itu tertuju kepada mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Tapi apakah akan seperti itu?
ketika Yusuf dibunuh atau ketika Yusuf itu dibuang, dilempar, ya, dijauhkan dari bapaknya, apakah akan bapaknya itu nanti senang, cinta, sayang kepada saudara-saudaranya? Maka nggak akan seperti itu. Bahkan nantinya Nabi Yakub alaihissalam akan, ya, marah kepada mereka, sebagaimana nanti yang akan dikisahkan, ya, ketika mereka telah berbuat makar, konspirasi buruk, ya, kepada Yusuf alaihissalam. Ya, mereka melakukan yaitu sandiwara, ya, mereka melakukan tipu daya. Ternyata Nabi Yakub alaihissalam tahu, ya, dan Nabi Yakub, ya, marah, namun tetap bersabar, ya, namun tetap bersabar menghadapi kejadian tersebut. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan ini bukan malah menjadikan bapak mereka yaitu Nabi Yakub sayang kepada mereka. Ya. Dan ini merupakan apa? Anggapan mereka saja. Kalau dengan membunuh Nabi Yusuf, dengan membuang Nabi Yusuf itu nanti akan menjadikan bapak mereka Nabi Yakub itu sayang dan cinta kepada mereka. Padahal ini sebuah anggapan saja. Tapi begitulah syaitan ya, yang membutakan hati mereka dikarenakan hasad yang timbul dalam diri-diri mereka. Ya, maka segala cara dilakukan agar mereka bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Entah itu dengan membunuh Nabi Yusuf atau dengan melakukan, ya, perbuatan yang lainnya. Ya, yaitu membuangnya atau melemparnya ke dalam sumur. Ya. Jadi, ya, mereka merencanakan konspirasi yang buruk tersebut. Ya. Dan ternyata ada di antara mereka yang mengatakan, kalau kita membunuh Yusuf, apa dosa Yusuf? Kenapa kok sampai kita memperlakukan sekeji itu? Karena orang yang mau melakukan keburukan, orang yang ingin yaitu menzalimi orang lain, itu pasti dikarenakan ada sebabnya. Orang tersebut itu melakukan kesalahan. Orang tersebut melakukan perbuatan yang salah, barulah akan dibalas. Ya, makanya ya, apa dosa dari Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf itu sampai mau dibunuh atau dilemparkan ke dalam sumur? Ya, maka mereka beranggapan bahwasanya, ya, faktornya adalah dikarenakan Nabi Yakub, bapak kami itu loh, yang lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya. Ya, itu yang menjadikan mereka itu melakukan konspirasi jahat ini. Sehingga mereka ini mengumpulkan dua perkara yang buruk. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan, ya, karena telah merencanakan konspirasi yang jahat tadi itu. Dan mereka melakukan kezaliman. Karena apa? Karena Yusuf tidak salah apa-apa. Yusuf tidak punya dosa kepada mereka. Tapi ternyata mereka melakukan konspirasi buruk tersebut. Sehingga mereka mengumpulkan dua perkara buruk.
melakukan kejahatan, jarima, dan mereka melakukan kezaliman. Ia berbuat zalim kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi mereka dari awal sudah punya rencana membunuh Yusuf. Kalau Yusuf terbunuh, maka tidak akan lagi diperhatikan oleh bapaknya. Bapaknya akan lebih perhatian kepada kita, sayang kepada kita. Maka ada di antara saudaranya ya, yang memberikan saran lagi, masukan. Jangan seperti itu. La taqtulu Yusuf. La taqtulu Yusuf. Jangan kalian membunuh Yusuf. Ya. Karena memang kalau tujuan kita agar bapak kita itu memandang kita lagi, sayang kepada kita, cinta kepada kita, nggak perlu membunuh Yusuf. Tapi ada cara lain. Ya, yaitu wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah. Itu kalian buang Yusuf ke dasar sumur yang nantinya akan dipungut, diambil oleh orang-orang yang musafir. Ya, jadi nggak perlu dibunuh. Tapi ada cara yang lain, ada solusi yang lain. Itu buang saja, lempar saja Yusuf itu ke dasar sumur yang nantinya akan dipungut, diambil oleh orang-orang yang lewat di sumur tersebut, musafir. Artinya Yusuf akan hilang. Ya, dan ini adalah masukan dari salah satu dari mereka yang paling baik, yang masih ada rasa iba, rasa sayang kepada Yusuf. Karena kalau dibunuh itu luar biasa. Saudaranya kok dibunuh. Ya. Jadi ini masukan yang lain. Ya, masukan yang lain dari saudaranya agar jangan Yusuf itu dibunuh, tapi ya cukup dibuang saja. Cukup dibuang ke dasar sumur. Ya, maka sejahat apapun seseorang, sejelek apapun seseorang, itu sebenarnya dalam diri manusia itu ada benih-benih kebaikan. Ya, masih ada benih-benih kebaikan. Dan itu yang muncul meskipun tetap ya saudaranya ini tetap ya termasuk yang bersepakat untuk menyakiti, untuk menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi itu lebih ringan daripada dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ya meskipun dia itu jahat, meskipun dia itu jelek, ya secara asal manusia itu ada ya benih-benih kebaikan. Cuma kadangkala kejelekan itu yang lebih banyak dan mendominasi pada diri orang tersebut, sehingga yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang jelek. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya masih ada hal-hal yang baik. Ya, makanya di sini ya manusia itu ya sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syams, ya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kefajiran, ya ada yaitu hal-hal yang baik, ketakwaan ya, dalam diri seseorang. Ya makanya jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang jelek, dalam lingkungan yang jelek, sehingga nanti menutupi ya benih-benih kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Namun hendaknya dipupuk ya benih-benih baik dan ya ketakwaan tersebut sehingga terus muncul dan terjaga. Jadi intinya ya masukan yang kedua dari saudara
saudaranya Nabi Yusuf itu adalah jangan dibunuh. La taqtulu Yusuf. Ya, tapi lemparkan saja, buang saja Yusuf itu ke dalam dasar sumur yang nantinya ada musafir yang lewat di sumur tersebut, itu bisa diambil dan dipungut oleh musafir tersebut. Maka ya, setelah itu sudah sepakat. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf sepakat, ya, yaitu Yusuf akan dibuang ke dalam dasar sumur. Lalu saudara-saudaranya ini ya datang kepada Nabi Yakub sebagai bapak mereka. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai bapak kami, kenapa engkau tidak mempercayakan kami untuk membawa Nabi Yusuf ini? Padahal kami ini menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Ya, jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf ingin mengajak Nabi Yusuf untuk bermain-main, bersenang-senang. Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Biarkan Yusuf bersama kami untuk main-main, ya, untuk bersenang-senang. Wa inna lahu lahafizun. Ya, mereka mengatakan kami akan menjaga Yusuf ketika kami bermain-main, ketika kami bersenang-senang, itu kami akan menjaga Yusuf. Ya. Kemudian apa dari respon dari Nabi Yakub selaku bapak? Ya, beliau mengatakan inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sesungguhnya kalau kalian itu pergi dengan Yusuf itu membuat aku sedih. Wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku pun takut jika Yusuf ini pergi dengan kalian, maka nanti akan ya dimakan serigala. Ya, aku takut ya ketika Yusuf ini pergi main-main bersama kalian, bersenang-senang dengan kalian, nanti ada serigala. Kemudian serigala ini akan memakan Yusuf, sedangkan kalian ya lalai dalam menjaga Yusuf. Ya, maka coba lihat dan perhatikan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan kepada mereka, aku takut, aku khawatir Yusuf akan dimakan serigala. Padahal Nabi Yakub itu sudah tahu bahwasannya ya saudaranya Nabi Yusuf itu akan melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub tidak mengatakan akhafu alaihi minkum. Nabi Yakub tidak mengatakan aku takut kalian akan melakukan perbuatan buruk. Ya. Tidak mengatakan seperti itu. Padahal Nabi Yakub tahu ya bahwasannya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu bermimpi ya kemudian diceritakan kepada bapaknya, kemudian bapaknya apa? Memberikan nasihat, memberikan wejangan, mewanti-wanti, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu mimpi tersebut. Fayakidu laka kaida. Karena mereka akan membuat makar, tipu daya ya yang jelek kepada
kepadamu Yusuf alaihissalam. Tahu akan seperti itu. Ya, tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak mengatakan hal tersebut. Aku takut kalian akan membahayakan, memadharatkan. Aku takut kalian akan menimpakan perkara yang buruk kepada Yusuf. Tidak. Ya, karena seandainya Nabi Yakub itu bilang seperti itu, maka mereka akan semakin hasad. Ya, mereka akan semakin marah. Bahwasanya memang benar-benar ya, bapak kami yaitu Nabi Yakub lebih cinta, lebih sayang kepada Yusuf dan Binyamin. Ya. Jadi yaitu Nabi Yakub alaihissalam merespon, aku ini sedih kalau kalian membawa Yusuf untuk bermain-main. Dan aku pun takut kalau nantinya Yusuf ini ketika main-main akan dimakan oleh serigala dan kalian tidak sempat ya, yaitu menjaga. Kalian lalai dari menjaga Yusuf ini. Ya. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf tetap ya mempertahankan pendapat mereka. Terus melobi bagaimana caranya agar Yusuf itu bisa bermain bersama mereka. Diizinkan bapaknya untuk bermain dengan mereka. Makanya mereka mengatakan la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Ya. Yaitu mereka mengatakan sungguh jika Yusuf dimakan serigala, maka kami adalah satu golongan yang kuat dan kami akan menjadi yaitu orang-orang yang merugi. Ya. Jadi mereka terus berargumentasi, melobi. Ya. Bahkan di sela-sela dialog ini mereka ya mendapatkan ide lagi. Nah, jadi inilah ya kesempatan yang dimanfaatkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yakub ya berargumentasi, memberikan alasan, aku takut nanti Yusuf ini dimakan oleh serigala. Maka mereka langsung ya mengetahui bahwasannya ya agar nanti ketika membuang Yusuf ke dalam sumur itu bisa diterima, ya bisa diterima. Kalau emang terjadi seperti itu, kemudian kita menghadap kepada bapak kami, itu bisa diterima. Kita beralasan bahwasannya Yusuf telah dimakan serigala. Karena Nabi Yusuf itu, karena Nabi Yakub ya telah bilang ya bahwasannya apa? Bahwasannya aku takut kalau Yusuf ini nanti dimakan serigala. Maka mereka pun langsung memanfaatkan, wah ini bisa dijadikan sebagai alasan ya agar nanti kalau sudah kejadian ya kita tidak dimarahin, kita bisa memberikan bukti, yaitu kita bilang bahwasanya Yusuf dimakan serigala. Tapi ya luar biasa, meskipun mereka memiliki rencana jahat, konspirasi jahat, ternyata ya Nabi Yakub nanti lebih pintar lagi. Ya, mereka ketika membuang Yusuf ke dalam sumur itu pakaiannya dilepas, kemudian dilumuri darah. Tapi Nabi Yakub luar biasa, tahu bahwasanya ini sandiwara.
ini rekayasa. Dari mana itu? Ketika ya ternyata pakaiannya itu tidak sobek, tidak tercapik-capik. Nah, luar biasa. Jadi mereka membuat makar, Nabi Yakub pun tahu makar mereka, ya. Nah, yaitu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang, yaitu cerita secara detailnya mereka membuat makar, kemudian makar mereka juga ternyata tercium ya oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan bagaimana kelanjutannya insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, pada akhir dari sesi ini ya, yaitu tadi sekilas kita sudah ceritakan bagaimana konspirasi jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan itu timbul dikarenakan hasad, timbul dikarenakan iri. Ya, sehingga setan ya, yaitu menguasai mereka. Kemudian ya mereka sampai mau melakukan perbuatan yang keji terhadap saudaranya sendiri, yaitu membunuh ya, atau dengan perbuatan yang lain yaitu dibuang ke dalam dasar sumur. Ya. Maka ini yang bisa diambil sebuah pelajaran bahwasanya sifat hasad itu sangat berbahaya karena bisa membutakan mata hati manusia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang amat keji. Ya. Kemudian ya sampai-sampai mereka ini menghalalkan semua cara. Bagaimana caranya agar bisa ya, yaitu melaksanakan konspirasi mereka dan rencana buruk mereka ini. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Ya, jangan sampai kita memiliki yaitu hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan yaitu hasad ya, sehingga kita sampai ya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan cerita Nabi Yusuf pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.